Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas videonya Mas Faizar atau Ustadz Faizar yang ini. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah. Ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah dan itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Di dalam video tersebut kalau kita lihat dan kita perhatikan, orang yang duduk di sampingnya dan para jemaahnya mungkin sudah menganggap Mas Faizar ini atau Ustadz Faizar ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud atau dikehendaki Imam Syafi'i di dalam ibarat tersebut. Padahal kalau kita lihat dan kita perhatikan secara seksama, ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Faizar ini yaitu tidak benar. Pertama tentang nasul ibarat yang dia bacakan, kedua tentang masalah tabyin atau penjelasannya. Intinya di dalam video tersebut Mas Faizar ini melakukan dua kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Yang satu ini yang sangat fatal. Yang pertama tentang masalah nasul ibaratnya. Pertama, nasul ibarat yang dia bacakan, kalau dia menisbatkan kepada Imam Syafi'i, riwayat yang ada min ahlil adalahnya itu bukan pakai ibarat atau pakai lafadz abtalna syahadatahu. Akan tetapi yang benar itu pakai ubtilat syahadatuhu. Jadi nasul ibarat tersebut kalau memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, maka yang benar itu bacaannya man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinnah ubtilat syahadatuhu illa ayyakuna nabiyan. Yang benar seperti itu, bukan abtalna syahadatahu. Jadi yang pertama ini Mas Faizar ini salah membacakan ibarat, dan parahnya Mas Faizar ini menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Karena menisbatkan sesuatu kepada orang yang tidak mengatakan itu adalah dusta. Karena bahasanya itu adalah, kalau bahasa Arabnya itu kan nisbatul kalam ila ghairi man haddatsahu fahuwa kidbun. Menisbatkan satu kalam kepada orang yang tidak mengatakannya itu adalah dusta. Dusta ini di kasus apapun tetap dusta. Tidak milih-milih, kalau dukun dusta, kalau peruqyah tidak dusta, ya sama-sama dusta. Di muamalah apapun kalau itu dusta ya tetap dikatakan dusta. Yang pertama, Mas Faizar ini kalau menisbatkan kepada Imam Syafi'i, maka dikatakan Mas Faizar ini telah berdusta. Atau memang Mas Faizar ini sebenarnya tidak hafal, akan tetapi pengen dilihat alim, pengen dilihat hebat di depan jamaahnya, sehingga hafalan yang sudah mungkin lupa dia atau memang dia tidak ngerti, dia langsung membacakan saja. Padahal menurut saya, andaikan Mas Faizar ini membacakan cukup terjemahannya saja, itu lebih assalam atau lebih selamat, itu menurut saya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Mas Faizar ini ketika mentabyin ibarat tersebut atau ketika menjelaskan atau menjabarkan ibarat tersebut itu salah. Karena Mas Faizar ini ketika dia menisbatkan bahwasanya min ahlil adalah ini kan dia mengkategorikan salah satunya atau yang masuk di dalamnya adalah santri, kemudian kiai. Jadi kalau ada santri atau kiai yang mengaku dirinya dapat melihat jin, maka syahadahnya itu tidak diterima dan tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu darinya. Ini yang keliru. Di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada atau tidak mengatakan ketika seseorang itu diruddat syahadatuhu maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Ini salah satu atau bukti ketidakjujuran Mas Faizar. Padahal Mas Faizar ini seharusnya dia harus jujur di dalam bidang ilmiah, karena dia adalah panutan bagi jemaahnya. Tentu dia harus jujur di dalam bidang ilmiah, tidak boleh dia kizbun terhadap jemaahnya. Jadi di dalam nasul ibarat tersebut tidak ada mengatakan bahwasanya, apalagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak diterima syahadahnya maka tidak boleh kita mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Itu tidak ada. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu. Kenapa kok perlu kita untuk koreksi? Karena ketika Mas Faizar di awal dia mengutip pendapat Imam Syafi'i, seakan-akan penjelasan yang tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang yang sudah ditolak syahadahnya itu seakan-akan dari Imam Syafi'i.
Ini namanya itu adalah talbis, mengaburkan. Itu yang bahayanya dari Mas Faizar ini. Menurut saya Mas Faizar ini ya perlu untuk dikoreksi. Jamaahnya jangan baper. Dia harus diterima kalau Mas Faizar ini salah. Dan perlu untuk dijelaskan juga yang dimaksud ditolak syahadahnya di dalam kasus itu, ketika seseorang sudah ditolak syahadahnya bukan berarti semua urusannya itu ditolak, dalam artian tidak boleh mengambil apapun dari orang tersebut. Dalam konteks yang lain itu tetap berlaku. Contoh begini, ketika seseorang ini ditolak syahadahnya, maka misalnya di ahlul adalah, misalnya dia santri, ketika dia membagi satu warisan atau suatu masalah dengan benar, maka tetap dikatakan itu berlaku, tetap benar, bukan ditolak. Hanya yang ditolak kalau dia memang mengaku-ngaku melihat jin, hanya dirudat syahadah. Dalam kasus apa dirudat syahadatu atau ditolak syahadahnya? Di dalam Islam itu atau di dalam syariat ini atau di dalam fikih itu ada muamalah yang membutuhkan kepada saksi. Dan saksi ini di dalam fikih itu harus memenuhi beberapa kriteria. Misalnya tidak banyak berbohong. Makanya seorang yang mengaku melihat jin itu kan dianggap suatu perbuatan dusta. Jadi persaksian orang yang seperti ini tidak diterima atau tidak dianggap atau dibatalkan. Sehingga dalam kasus muamalah yang seperti ini yang butuhkan kepada syahadah, maka orang yang seperti ini nanti syahadahnya tidak berlaku atau ditolak. Jadi muamalahnya nanti tidak sah. Jadi yang benar keterangannya atau penjelasan seperti itu. Yang intinya Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya ketika seseorang ditolak syahadahnya, maka tidak boleh mengambil sanad ilmu atau ilmu dari orang tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti ini. Tapi Mas Faizar itu mentalbis akan penjelasan ini dari Imam Syafi'i, sehingga orang yang ada di sampingnya yang kurang paham mungkin terhadap ibarat atau terhadap Islam dan para jamaahnya menganggap itu adalah penjelasan dari Imam Syafi'i. Semoga ini menjadi ibrah buat kita semua, bahwasanya kalau kita itu menjadi panutan seseorang atau bagi jemaah kita atau bagi santri kita, kita harus jujur terhadap apa yang kita sampaikan, harus ilmiah. Kalau di dalam ilmu yang itu harus disampaikan, disampaikan saja. Tidak perlu kita untuk menutupi dan tidak boleh kita untuk ta'assub pada seseorang. Jika seseorang itu salah, siapapun tetap kita anggap salah. Jika seseorang itu berdusta, siapapun dianggap dusta. Misalnya mau dukun, mau ustadz, maka tetap samakan itu adalah pendusta. Jika dukun misalnya berdusta, dianggap ini adalah pendusta. Tapi ketika seorang ustadz atau seorang peruqyah dia berdusta misalnya, kita anggap dia sebagai bukan pendusta atau lumrah. Ini berarti kita tidak fair dalam menilai seseorang itu benar atau tidak benarnya, dusta dan tidak dustanya. Jadi menurut saya kita itu dalam menilai seseorang jangan ta'assub. Kalau dia salah katakan salah, kalau dia benar katakan benar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.